Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini juga merupakan rukun. La tasihus shalah, yang salat ini tidak sah illa bihi, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu pastikan kita pada saat salat itu membaca surat Al-Fatihah. Meskipun ada ikhtilaf di sana di kalangan para ulama. Semisal kalau kita membaca, ulama madhab yang 3 menyebutkan Al-Fatihah ini adalah rukun dan sholatnya tidak sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Tapi madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah berpendapat Al-Fatihah itu bukan merupakan rukun. Artinya Al-Fatihah ini, Bapak dan Saudara, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, jika ditinggalkan maka sholatnya tetap sah, hanya saja tidak sempurna. Karena bagi Imam Abu Hanifah dalam madhab Hanafi itu yang diambil bukan membaca Al-Fatihah, tapi faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi kalau sudah membaca beberapa ayat maka sholatnya sudah sah meskipun tidak sempurna kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itu dalam pandangan madhab Hanafi. Sementara yang kita pahami sebagaimana yang disampaikan oleh ulama madhab yang 3 selain Hanafi ya, itu bahwasanya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka pastikan jangan sampai kita pada saat sholat tidak membaca Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi beliau mengatakan la sholata, tidak ada sholat. Ini dimaknai bahwasanya sholatnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Waqala, dan beliau berkata, wa kullu sholatin atau kullu sholatin, di setiap sholat la yaqra fiha bi ummil kitab atau bi ummil Quran fahuwa khidaj. Nabi mengatakan setiap sholat, beliau mengatakan kullu sholatin, setiap sholat la yaqra fiha, yang tidak dibacakan padanya bi ummil kitab, dengan ummul kitab, atau bi ummil Quran, atau dengan ummul Quran. Nama lain surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Itu nama lain dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu punya nama banyak, punya nama-nama lain banyak. Ada As-Sab'ul Masani, ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Asy-Syifa, ada Az-Dzikr, ada macam-macam. Dan ini disebutkan selama tidak dibacakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, fahiya khidaj, ay fasidatun ghairu sahihah. Maknanya adalah rusak dan tidak sah. Jadi kalau tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholat tersebut rusak dan tidak sah. Kenapa? Faqiraatul Fatihah ruknun ala kulli musall. Karena surat Al-Fatihah ini rukun bagi orang yang sedang mengerjakan sholat. Al-imam wal makmum wal munfarid, baik dia menjadi imam atau menjadi makmum atau dia sebagai seorang yang munfarid. Kenapa? Li'annan nususo, karena nas-nas al-waridata yang terdapat fi dzalika ammah, dalam hal ini umum, tidak ada pengecualian. Maka baik imam ataupun makmum wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Demikian yang disampaikan oleh penulis kitab ini ketika membahas membaca surat Al-Fatihah. Maka imam, makmum, mengenai basmalah antara sir dan jahri. Oh ya, baik. Kita bahas dulu antara basmalah sir dan jahar. Ini adalah wilayah ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau membahas mengenai masalah bismillah, apakah dibaca jahar atau dibaca sir, dibaca atau tidak, ini adalah wilayah pembahasan para ulama. Ulama madhab yang 4 pun berbeda di dalam masalah ini, sehingga kita sebagai orang awam tidak perlu kemudian, bahasa saya engkel-engkelan, bahasa lain apa ya, teng pertenteng. Maka kalau kita menjumpai imamnya baca bismillah dengan keras, maka sudah, patuhi saja kita sebagai makmum, ikuti imamnya. Ternyata imamnya membaca dengan lirih, ikut saja imamnya. Ternyata imamnya tidak baca bismillah, ikut saja imamnya. Karena kewajiban kita sebagai makmum ikut kepada imam. Lalu sebenarnya bagaimana hal tersebut? Baik Bapak Ibu,
terkait hal ini memang dalam mazhab Syafi'i, dalam sholat jahar, dalam sholat sir itu membaca bismillah hukumnya wajib. Fisirri sirron, dalam sholat lirih dibaca lirih, wa fil jahri jahron, dan dalam sholat jahar dibaca jahar. Jadi kalau zuhur asar bismillahnya tetap dibaca lirih, maghrib isya karena bersuara maka dibaca keras, subuh pun juga dibaca keras. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu, wajib. Kalau keras dibaca keras, lirih dibaca lirih. Tapi Bapak Ibu, ternyata ulama lain, Imam Malik misalnya, beliau mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu tidak perlu membaca bismillah ilaman iqraatiha. Beliau menyatakan tidak perlu membaca bismillah kecuali di dalam sholat sunnah. Jadi beliau menyatakan bacaan bismillah tidak perlu. Sementara dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu berpendapat bahwasanya dibaca sir, dibaca lirih. Sehingga dalam mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah pada saat sholat itu selalu dibaca sunnah ya hukumnya, tetapi di sini disunnahkan sir, tidak disunnahkan keras. Sehingga ketika ada imam kok tidak terdengar bismillah, belum tentu tidak membaca. Apakah dia menganut mazhab Maliki yang tidak dibaca, ataukah dia menganut mazhab Hanafi atau Hambali yang dibaca lirih? Kenapa pandangan ini bisa berbeda? Karena dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, bismillah ini adalah ayat khusus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li fasli bainas suwar, untuk memisah surat satu dengan surat lainnya. Jadi dia la minal Fatihah wala minas suwar, bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari surat yang lain. Tetapi dia adalah ayat khusus untuk memisahkan surat satu dengan surat yang lain. Maka dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi dibaca lirih. Sementara dalam mazhab Syafi'i bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita sebagai orang awam, saya pribadi juga sebagai orang awam, ketika menjumpai imam mau bismillahnya keras yo monggo, mau bismillahnya lirih yo ndak usah protes, mau tidak baca bismillah juga tidak usah cari masjid lain. Karena kadang-kadang terkait masalah bismillah ini satu kampung bisa jadi gempar karena ada pendatang yang ngimami, biasanya imamnya selalu baca bismillah dengan keras, tiba-tiba ada imam yang lirih, kemudian sudah gempar sekampung, dibicarakan, oh kalau Pak Fulan itu ngajinya sudah beda dan seterusnya. Jadi begitu nggih. Ini adalah wilayah ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau yang kuat yang mana? Kalau yang kuat itu adalah bismillahnya dibaca lirih. Nah, jadi yang kuat itu bismillahnya dibaca lirih. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perbedaan pendapat semacam ini kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Apalagi ini ikhtilaf yang sifatnya praktis. Monggo. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pendapat lain bahwa kedua-duanya atau ketiga-tiganya? Kedua-duanya. Bukan ketiga-tiganya. Oh ya. Baik. Yang dibaca jahar ada contohnya, yang dibaca sir ada contohnya. Ya, terima kasih. Baik, yang dibaca jahar ada contohnya, yang dibaca lirih ada contohnya. Betul, karena memang dalilnya ada semua. Tetapi kalau dilihat sering manakah? Beliau lebih sering sir. Tetapi memang di dalam bab ini Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang awam itu tidak perlu mempermasalahkan di hal ini. Kalau mau lirih monggo, mau keras monggo, kedua-duanya mengemukakan dalilnya masing-masing. Begitu nggih terkait pertanyaan jenengan. Kita lanjutkan. Jadi tidak ada dalam hadis Nabi yang menyatakan gugurnya membaca Al-Fatihah. Jadi tidak ada dalam hadis yang menjelaskan gugurnya membaca Al-Fatihah. Baik, demikian pula bagi makmum. Menurut penulis kitab ini, sholat sir maupun sholat jahar,
Tetapi ada perbedaan untuk sholat sir dan sholat jahar. Untuk sholat jahar itu la taqra fiha, tidak membaca padanya ilal fatihah, kecuali al-fatihah. Setelah itu kemudian diam dan mendengarkan bacaan imam. Nah, terkait ini juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, terkait ini juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama, kita sebagai makmum. Nah, kalau dalam mazhab Maliki misalnya, itu kita sebagai makmum cukup mendengarkan. Karena dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Kita tetap membaca, sehingga pada saat menjadi makmum itu tetap membaca Al-Fatihah. Dan ini sekali lagi, ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita tidak perlu rewel, karena ini ikhtilaf. Nah, biasanya ada kalau dalam mazhab Syafi'i, imam dalam masalah ini pada saat ngimami itu memberi waktu selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam sejenak untuk memberi waktu kepada makmum. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi dalam mazhab Maliki itu tidak seperti itu. Demikian pula mazhab yang lain tidak begitu. Kenapa? Karena ada dalil lain yang dikemukakan. Apa dalilnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatikanlah agar mendapat rahmat. Sementara kalau di HPT itu tetap membaca, mengikuti. Nah, tapi saya lihat jamaah Muhammadiyah itu rata-rata tidak membaca. Nah, jadi beda antara HPT dengan jamaahnya. Kalau di HPT tetap membaca sekedar untuk sendiri. Jadi tidak apa? Jadi mengikuti. Jadi mengikuti. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ranah ikhtilaf. Jangan sampai kita kemudian berdebat di dalam persoalan yang semacam ini. Nah, kalau penulis kitab ini menyatakan tidak gugur bagi imam maupun makmum. Kalau pada saat sholat sir dan kita menjadi makmum, maka la taqra fiha illal Fatihah. Jangan membaca apa-apa, jangan membaca surat. Yang membaca adalah membaca surat Al-Fatihah. Wa taskut, dan diamlah, wa tasma' liqiraati imam. Jadi dan dengarkanlah bacaan imam. Maka tidak boleh membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Setelah itu kemudian mendengarkan imam. Jadi ini keragaman pendapat di kalangan para ulama. Pastinya para ulama punya kombinasi dalil yang beragam. Kalau saya secara pribadi biasanya ketika sholat, kalau saya jadi makmum, saya memilih mendengarkan. Saya memilih mendengarkan karena ayat tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tetapi kalau kemudian ada yang membaca, saya juga tidak protes. Kok kamu baca? Nah, karena memang ini sekali lagi butuh kedewasaan. Apalagi ini ikhtilafnya ikhtilaf tataran praktis dalam hal ibadah yang itu ada contohnya. Jadi tataran praktis yang ada contohnya itu tidak jadi soal. Apalagi ikhtilaf di sini adalah kalangan para fuqaha, kalangan para ulama kibar juga terjadi perbedaan pendapat di dalam hal ini. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda bagi kita ketika kita menjadi makmum masbuk. Jadi kalau kita menjadi makmum masbuk, maka tidak membaca Al-Fatihah itu hukumnya sah kalau kita rukuk bareng imam. Nah, jadi tadi statusnya adalah yang tidak membaca Al-Fatihah tadi jika kita gabung dari awal. Kalau ternyata kemudian imam sudah rukuk, maka kita gabung bersama imam. Pada saat imam itu sudah rukuk, maka kita tetap dihitung mendapatkan rokaat, mendapatkan 1 rokaat. Maka disebutkan man atrokar rukuk faqad atrokar rok'ah. Barang siapa mendapatkan rukuk, maka dia sudah mendapatkan 1 rokaat. Jadi kalau masbuk tidak perlu dipikirkan, aku mau baca Al-Fatihah pas rukuk yo. Tidak perlu. Kenapa? Dulu di zaman Nabi ini pernah terjadi. Ma akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakar semoga Allah meridhoinya. Annahu dakhala,
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi' fil masjid. Pada saat sahabat Abu Bakar masuk ke masjid dan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngimami dan Rasul sedang rukuk. Maka sahabat Abu Bakar ini fa asra'a wa raka'a. Beliau bersegera dan langsung rukuk qabla ayat khulafis shaf, sebelum masuk shaf. Summa dakhala fis shaf, dan masuk ke dalam shaf dalam keadaan rukuk. Jadi masuk ke pintu begitu, kok sudah rukuk, lalu Allahu Akbar, rukuk di depan pintu, jalan. Nah, gabung ke shaf sambil jalan. Kenapa? Supaya tidak ketinggalan rukuk. Ini yang melakukan adalah sahabat Abu Bakar. Nah, jadi rukuknya sambil jalan. Ya Allah Akbar, kan sudah rukuk, berarti tidak ketinggalan rakaat. Nah, sudah rukuk dan tidak ketinggalan rakaat. Itu yang melakukan sahabat Abu Bakar. Nah, kemudian falamma sallama, ketika Nabi sudah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukumul ladzi shana'a hadza? Apakah engkau wahai Abu Bakar yang melakukan ini? Maksudnya tadi salat sambil rukuk sambil jalan. Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Betul, saya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kamu semangat dan jangan kamu ulang. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan apresiasi semangatnya untuk tidak ketinggalan rakaat, tapi beliau mengatakan jangan diulang. Ini menunjukkan tidak batal. Ini menunjukkan tidak batal. Dan beliau mengatakan wala ta'ud, jangan diulang. Jangan diulangnya yang mana? Yang rukuk sambil jalan. Tapi Abu Bakar tidak disuruh ngulang, tidak disuruh nambah. Berarti tetap dapat 1 rakaat. Sehingga Bapak Ibu sudah tidak ada kuotanya untuk mengikuti, karena Rasul mengatakan wala ta'ud, jangan diulang. Nah, kalau Rasul tidak mengatakan wala ta'ud, mungkin saat ini sering kita jumpai pemandangan orang rukuk dari depan pintu. Kenapa? Dalilnya ada. Sahabat melakukan. Tapi ternyata Rasul mengatakan wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Maksudnya jangan diulang terlambat tadi. Ya, jangan diulang rukuk sambil jalannya tadi. Oh ya, dalam keadaan terlambat ya. Baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar pada saat itu karena cepatnya, kemudian khawatir terlambat, maka langsung rukuk sebelum sampai ke shaf. Dan ini semangat, beliau tidak ingin terlambat, ingin dapat rakaat. Maka Nabi mengatakan jangan diulang mengerjakan seperti ini, rukuk sebelum masuk ke shaf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza ataitumus shalah, kalau kalian mendatangi salat, famshu ilas shalah wa alaikumus sakinah. Berjalanlah menuju salat dan kalian dalam keadaan tenang. Berarti kan tergesa-gesa. Kalau langsung rukuk melaku. Nah, padahal dianjurkan untuk dalam keadaan tenang. Tidak tergesa-gesa. Jadi kalau kita baca hadis Nabi dan baca bagaimana pensyariatan salat dari awal sampai akhir, prosesnya itu banyak peristiwa-peristiwa yang kalau kemudian diceritakan itu mungkin kita menganggapnya aneh. Kenapa? Karena pada saat itu salat baru diajarkan, sehingga banyak para sahabat yang melakukan sesuatu yang tampak oleh kita dianggap aneh, padahal tidak aneh. Disitulah proses para sahabat diajarkan cara sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.